Come on, Shabala, get moving. Ooh, he giving you a bit stare. Ooh, that's what I thought. What you gonna do about it, Chavala? Lukas berbicara tentang bagaimana geng itu beroperasi. Dia menjelaskan bahwa MS-13 memiliki ribuan anggota yang tersebar di puluhan negara bagian. Mereka mengendalikan bagian masyarakat, namun sebagian besar kekuasaan dan uang mereka berasal dari perdagangan narkoba. Sistem di dalam geng sangat ketat. Anggota termuda yang disebut Blue Boy menjual narkoba. Uang tersebut kemudian bergerak naik ke rantai melalui kolektor seperti Lukas, terus ke Jester orang kedua yang memegang komando, dan akhirnya terus ke pemimpin bernama Rikon. Rikon ditakuti dan dikagumi, setiap keputusan datang darinya. Rikon merupakan orang paling ditakuti di DC karena dia mengalahkan semua bandar. Saat Rikon marah, dia tidak segan-segan untuk menyiksa dan membunuh mereka. If you prick us, do we not bleed? Setelah menyaksikan kemarahan Rikon, Lukas pergi menemui Daniel. Daniel adalah seorang veteran perang yang kehilangan suaranya alias bisu saat bertugas di Afghanistan. Tidak seperti pelanggan lain yang menggunakan narkoba untuk bersenang-senang, Daniel memakai narkoba untuk menenangkan trauma saat perang. Daniel bekerja di bengkel mobil dan terkadang membantu Lukas saat keadaannya sulit. Hari ini, Lukas mendatanginya untuk mengantarkan kirimannya. Fine. Kid your age should be in school. Easy, Daniel. It's just gonna kill you. Hey, Daniel, you got something for me? Saat dia hendak pergi, Lukas bertemu dengan seorang pemilik toko tua yang tidak dapat membayar lunas karena istrinya sedang sakit parah. Pria itu memohon kepada Lukas, memintanya untuk menyampaikan pesan bahwa dia akan membayar minggu depan. Di tempat lain, seorang pendeta pergi ke rumah Rikon. Dia ada di sana untuk membicarakan pernikahan adik perempuan Rikon. You're having the ceremony here? Well, a Catholic wedding must take place in a church. But nobody tells me what to do with my sister. Hey, Lucas. What are you doing here? I'm at school. Somewhere? Get out of here. I gotta meet the drug boys. Yeah, you're meeting me. Me, I'm the new drug boy, man. I got the benches. What? Yeah, I'm the new drug boy. I just started today. Setelah menemukan adiknya, Miguel menjual narkoba, Lukas menjadi marah. Dia tahu yang terbaik untuknya, jadi dia membawanya pergi kembali ke sekolah, dengan harapan bisa menyelamatkan adiknya dari nasib yang sama. Miguel membantah dan mengatakan ia ingin bekerja, tetapi Lukas tidak mau mendengarkan. Dia memerintahkannya untuk belajar dan mengingatkannya bahwa dia akan menjemputnya pukul 3 untuk membawanya ke pelatihan. Sementara itu, Daniel menghabiskan waktu bersama Anna dan putri kecilnya. I thought you said you quit. There are no ratty body shops where you're from. No, it's not that I don't like having you here. I do. It's... You know, because normally it's the Latinos looking for jobs in the white neighborhoods. I guess I just like the people here. Lukas bertemu dengan tunangan Bella, bernama Thomas. Lukas mengajukan pertanyaan tentang pernikahan. Dia bertanya tentang pendidikan Thomas. Thomas lulus dari universitas terbaik dengan gelar di bidang manajemen konstruksi. Pada saat yang sama, Daniel mengalami serangan panik yang dipicu oleh ingatan waktu perang. Di tengah-tengah itu, dua orang pria mendekat dan menyerangnya. Daniel meminum obatnya dan dia mulai menyerang preman itu. Lukas pergi ke Rikon untuk mengantar barang. Dia mulai menanyakan sesuatu padanya, tetapi Rikon mengabaikannya dan memanggil Linda. Rikon memintanya untuk membawa jas, kemudian Rikon memberi Lukas setelan jas untuk dikenakan di pesta pernikahan, sebuah isyarat yang membuat Lukas merasa diperhatikan dan dihargai. I asked you about Miguel. I don't want him having this kind of life. I don't want him to be a part of the gang. He can get out of here. He has a shot. Please, man, This is too low, God. I'm sorry, man. I'm your boy, Rudy, you know? No, man, I'm like...
Setelah menerima jas, Lucas memohon kepada Rikon untuk menjauhkan Miguel dari geng tersebut. Rikon kemudian memberitahu Lucas bahwa dia akan mengirim Mousi ke Carlos, karena dia gagal melakukan pembayaran tepat waktu. Tetapi Lucas mencoba meyakinkannya untuk memberi Carlos waktu beberapa minggu. Rikon mempercayai penilaiannya. Ia kemudian mempercayakan Lucas dengan tugas yang berisiko, mengirimkan 2 paket barang ke pembeli geng saingan. Karena ada FBI berjaga di sana, Lucas adalah satu-satunya yang dapat lolos dari kecurigaan. Get to the gas station, make the drop. We'll come right back. Here, I got this from upstairs. Thought you said you were gonna stick to your prescription. Here. Rikon memerintahkan Jester untuk mengawasi Lucas, namun Jester keberatan bahwa Lucas akan gagal, tetapi Rikon mengatakan kepadanya bahwa satu-satunya orang yang bisa melakukan pekerjaan ini adalah Lucas, karena FBI sedang mengawasi mereka. Karena tidak dapat menentang Rikon, Jester kemudian mengikuti perintah. Sebelum pengiriman, Rikon juga memerintahkan Jester untuk menjauhkan Miguel dari masalah, sebuah perintah yang membuat Jester marah besar. Dalam perjalanannya menuju tempat pengiriman, Lucas mendengar berita yang meresahkan. Seorang anak lelaki memberitahu dia bahwa Miguel sedang menjalani rekrutan geng yang disebut Jump In, di mana para rekrutan dipukuli selama 13 detik. Lucas mencoba menghentikannya, namun dia tidak bisa menghentikan, dia hanya bisa menyaksikan adiknya dipukuli. Hey, Miguel, come on, you don't have to do this. Leave him alone, just a kid. Yeah. He's just a kid. 6. Lucas. 13. Daniel menyelesaikan sebuah mobil dan membawanya keluar untuk uji coba. Sementara itu, persiapan pernikahan terus berjalan. Saat mengemudi, Daniel melihat polisi sedang menutupi tubuh seorang pria, namun dia terus mengemudi. Bella mengenakan gaun pengantin putihnya, berjalan keluar untuk menemui Rikon. You look beautiful. Thank you. I'm getting pills on me, man. Why don't you mind your own goddamn business? Tracks are that way. We're not going to the track. I'm getting you out of here. Lucas ingin menyelamatkannya dan membawa Miguel pulang, mengemasi barang-barangnya dan berencana mengirimnya ke kamp bisbol yang jauh dari kehidupan geng. Miguel menolak untuk meninggalkan anjingnya. Lucas mengatakan kepadanya bahwa dia harus pergi sekarang, dan memeluknya sebagai ucapan selamat tinggal. Namun saat sedang terburu-buru, ia menyadari salah satu paket yang dibawanya hilang. Tak lama kemudian, Jester dan anak buahnya muncul, marah karena Lucas belum menyelesaikan pengiriman dan menuntut jawaban. Dumbass. You really think the deal's going down with the train tracks? Just because he's your cousin, you think he trusts you. You're not on top. You never will be. I'm the right-hand man. Get that out of my face. I got shit to do. Sementara Jester bersiap, Rikon sibuk di pernikahan Bella. Dia mencoba menikmati perayaannya, tetapi kehadiran agen FBI yang terus-menerus mengawasi setiap gerakannya membuatnya tegang. Meski begitu, ia bergabung dengan keluarganya untuk berfoto. Pada saat yang sama, Jester membawa Lucas dan Miguel kembali ke Rikon. Saat mereka dalam perjalanan, Jester mengolok-olok Lucas, mengatakan kepadanya betapa marahnya Rikon jika dia mengganggu pernikahan tersebut. Dia ingin Lucas menghadap Rikon dan menjelaskan tentang paket yang hilang. Lucas! Scared kid? Put it down! You scared kid? Let's go! Just a little. Lucas tahu kehilangan paket berarti kematian. Untuk menghindari hal ini, ia memberi isyarat kepada temannya untuk memulai pengalihan. Dan di tengah kekacauan itu, dia kabur bersama Miguel. Jester dan anak buahnya memperhatikan mereka, lalu mereka dengan cepat mengejar mereka.
Setelah beberapa saat, mereka bertemu Daniel yang membawanya pergi. Jester menembaki mereka saat Daniel menyalakan mobil, tetapi mereka berhasil kabur. Kemudian di depan mereka, dua pria datang dengan sepeda motor dan menembaki mobil tersebut. Sebuah peluru menembus kaca depan dan membunuh anjing Miguel. Daniel dengan cepat memutar mobilnya saat peluru menghujani mereka. Daniel yang awalnya tidak sadarkan diri karena kenangannya tentang Afghanistan. Dia melihat lagi kematian sahabatnya dan pertumpahan darah yang ditimbulkannya dalam pertempuran. Miguel terkejut dengan apa yang terjadi pada anjingnya, dia juga terluka. Daniel memaksa dirinya bangun dan membawa mereka ke tempat yang aman. Dia bersembunyi di rumahnya tempat dia merawat luka Miguel. We're safe here as long as those cops are still by the car. It's gonna be okay. Where'd you learn all that? Military. My older brother was a Marine. He wanted a different life for us. He wanted to get out of there. Lucas bersiap pergi bersama Miguel. Jester kembali ke Rikon dan mengatakan kepadanya bahwa Lucas tidak mengantarkan paket itu. Rikon yang marah menuduh Jester tidak mengawasi Lucas. Dia lalu memerintahkannya untuk mengumpulkan semua orang dan mengambil paket itu. Dia juga memerintahkan Jester untuk menangkap Lucas hidup-hidup. Lucas tahu satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan mengambil kembali kedua paket tersebut. Tetapi saat dia memeriksa, paket kedua telah hilang. Dia menyadari benda itu pasti terjatuh saat kecelakaan dan memutuskan untuk kembali. Why do you want to help us? Let's go. Patience. Enggak lemot nih. Di pesta pernikahan, bandar saingan yang menantikan pengiriman muncul menuntut jawaban. Rikon mengatakan kepadanya bahwa dia tidak seharusnya berada di sini. Dia seharusnya menunggu di seberang rel, tetapi bandar mengatakan kepadanya bahwa putranya tidak pernah muncul. Back in El Salvador, they say it all shit. Arribadas. Don't worry. You'll get it. I couldn't get close enough to the car, but I saw the brick. It's full of cash. Cash? It's back at the apartment. What? The other brick. Capitan's increase and I expect you to make your payment. This is the feds we're talking about after they took down the Clicas in Virginia. Back off, alright? I don't want to hear that phone no more. Why would I listen to you? Leave us alone. Let's go. Anna menunggu Daniel, tetapi dia tidak pernah kembali. Karena khawatir, dia masuk tanpa melihat tanda-tanda kehadirannya. Kemudian Miguel, Lucas menyelinap kembali ke apartemen mereka, berencana untuk mengambil paket pertama dan menggunakan uang di dalamnya untuk melarikan diri dari kota. Mereka menunggu di luar sampai anak buah Rikon pergi, lalu menyelinap masuk. Shut up! Don't forget! I got your back! Is everything okay? Go outside. By the time the wedding ends, the money will be here. Get out of here. Lucas menemukan uang itu dan keluar dari apartemen. Di luar, seorang rekrutan muda berpura-pura membantu mereka melarikan diri. Dia berjanji tidak akan memberitahu siapapun, tetapi mengkhianati mereka dan membawa mereka langsung ke gangstar. Hey, don't be like that, Lucas. Finally get down with the business. Always told, man. Just business. Maybe you should have done the same, huh? Where's the other brick? I don't got it. Kembali di bengkel mobil, Daniel mendapati bosnya dipukuli hingga hampir mati. Pesan dari geng yang masih memburu paket yang hilang. Dia mencoba menolongnya, tetapi Anna menyalahkan Daniel karena membawa bahaya ke dalam kehidupan mereka. Meski begitu, ia mulai merawat luka-lukanya. Anna mengatakan kepadanya bahwa mereka sedang mencarinya. Dia dan anak-anaknya dituduh mencuri obat-obatan milik Rikon. Daniel mengatakan padanya bahwa dia tidak melakukannya. Ketika dia mendengar bahwa Lucas dan Miguel telah dibawa, dia menolak untuk tinggal diam. Anna mencoba meyakinkannya untuk tidak terlibat dalam hal ini. What are you doing? I could talk to him.
You're going after them, aren't you? This isn't your fight. Why don't you just call the cops or something? Why do you have... Jester terus mengancam saudara-saudaranya, sambil mengarahkan pisau ke wajah mereka. Dia memberitahu mereka apa yang akan terjadi pada mereka. Pernikahan Bella tetap berlanjut. Rikon mengajak adiknya berdansa. Brenda yang sedang menyiapkan makanan, dia diganggu oleh anak buah Rikon dan mencoba menyentuhnya, namun Brenda dengan marah mendorongnya. Namun dia mencoba memaksakan diri untuk menyentuhnya. Rikon menemukannya dan diliputi amarah, menghajar anak buahnya sampai mati. Di luar, Daniel memulai penyelamatannya. Dia menyergap 2 penjaga, membunuh 1 orang dan menyandra yang lainnya. Shattered legs may heal in time, but some betrayals fester and poison the soul. Rikon bertanya pada Lukas di mana paketnya, sementara Daniel menyerahkan sandera tersebut kepada FBI, yang memicu keributan antara agen FBI dan geng tersebut. Tiap kelompok memerintahkan kelompok lain untuk menjatuhkan senjata mereka, tetapi tidak ada seorang pun yang mendengarkan. Tembakan segera meletus saat kembang api dari pesta pernikahan dimulai. Dalam baku tembak, Bella terkena tembakan, dia terjatuh dalam pelukan Thomas. Rikon memerintahkan Jester untuk pergi menjemput adiknya. Baku tembak semakin sengit dengan kedua belah pihak mulai ada korban tewas. Daniel menemukan Lukas dan Miguel dan membawa mereka keluar. ¡Gabriela! Rikon dan Jester berjalan keluar dan Rikon melihat Bella berlumuran darah. Dia menyadari bahwa dia sudah mati. Sementara itu Lukas, Miguel dan Daniel berlari melintasi kota hingga mereka sampai di rel kereta api. Namun mereka bertemu Jester yang meminta kedua paket tersebut. Rikon kemudian muncul, hancur oleh kematian adiknya. Why? You know why. I treat you like my son. She's dead! Dalam kesedihannya, Rikon mengampuni anak-anak lelaki itu, dan menyuruh mereka meninggalkan Washington selamanya. Dia memperingatkan mereka untuk tidak pernah kembali lagi. Jester yang marah dengan keputusan ini, menyerang Rikon dan menantang pilihannya. Dia berkeras bahwa dia tidak boleh membiarkan mereka pergi. Ketika dia mengangkat senjatanya, Rikon mengarahkan senjatanya ke arahnya, tapi Jester yang marah menembak Rikon di tempat. Sekarang Jester menyerang ketiganya. Kedua saudara itu mencoba melarikan diri, namun ia mengangkat senjatanya siap membunuh Daniel. Dia meminta uang mereka berulang kali, tetapi Daniel tetap diam. Sebelum dia dapat bertindak, pemuda yang pernah mengkhianati Lukas turun tangan dan menembak mati Jester. Pada saat-saat terakhir, Lukas dan Miguel menaiki kereta dan meninggalkan kota. Saat kereta membawa mereka menuju kehidupan baru, Miguel menemukan segepok uang terselip di sakunya, cukup untuk mereka memulai hidup baru. Dia menunjukkannya pada Lukas, dengan senang hati menerimanya dan memasukkannya kembali ke dalam tasnya. Kemudian kedua saudara itu memulai perjalanan mereka, siap untuk memulai kehidupan baru jauh dari geng.